والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita barakallahu fikum akan memasuki pembahasan yang baru, masih sambungan daripada yang kemarin. Kata beliau, wasalisatu yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsa. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang yang menolong pelaku bid'ah. Wa ma'nahu alladhi yu'awi atau alladhi yu'wi ahlul bid'ah. Itu orang yang menolong ahli bid'ah. Baik menolong dengan makanan, minuman, atau sarana, atau tempat, termasuk yang mendapatkan ancaman laknat wal'iyadzubillah. Yu'wi ahlul ma'asi. Wa yansuruhum, menolong pelaku maksiat dan juga menolong mereka, melindungi pelaku maksiat dan juga menolong mereka. Awa yu'wi itu bisa menolong, bisa melindungi. Yakunu mal'unan na'udzubillah. Orang tersebut diancam dengan laknat na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Falladhi yu'wi al-muhditsin wa yahmihim aw yahmihim an iqamatil haqq. Maka orang yang melindungi pelaku bid'ah dan justru malah menjaga mereka, atau menjaga mereka untuk menghalang-halangi menegakkan al-haq, kalladzi yamna' an yuqamal hadd 'ala az-zani aw as-sariq aw al-la'id aw ma asbah dzalik. Seperti orang yang menghalang-halangi, mencegah untuk ditegakkannya hukum. Hukum orang yang berzina, orang yang mencuri atau yang semisalnya, yang menghalang-halangi seperti itu, yakunu mal'unan, maka dia terancam dengan laknat. Wa hakadha man awal bid'ah wa nasaraha wa ayyadaha. Dan demikian pula orang yang menolong atau melindungi kebid'ahan dan menolong mereka, menolong kebid'ahan, melindungi kebid'ahan dan juga malah justru memberikan dukungan kepada kebid'ahan tersebut, yakunu mal'unan na'udzubillah min dzalik. Maka orang tersebut terlaknat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Warabi'atu yang keempat, la'anallahu man ghayyara al-manar. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang yang mengubah batasan patok bumi atau patok tanah. Nanti kita lihat penjelasannya apa. Al-manar, al-marasim, tanda-tanda, patokan. Atau patokan itu ya, patok atau tanda gitu, kadang pakai batu, kadang pakai kayu. Sumiyat manaron, dinamakan manar li'annaha tunirul haqqa 'anin nas. Karena sebenarnya dinamakan dengan manar karena apa? Bisa menyinari, bisa apa? Memberikan cahaya, pancaran kebenaran untuk manusia. Wa tudhihal haq, dan juga memperjelas dan juga menggamblangkan al-haq nampak jelas. Tuniruhu linnas, yaitu maksudnya menyinari atau memberikan cahaya barakallahu fikum kebenaran tersebut untuk manusia, yakni tudhihuhu wa tadullu alaihi, maksudnya menjelaskan, menggamblangkan al-haq tersebut dan barakallahu fikum menunjukkan kepadanya. Idza kana bainal insan wa baina jiranihi marasim fil aradi. Apabila antara seseorang dan antara tetangganya ada tanda-tanda pada tanahnya, itu patokan tanah itu, tanda pembatas, tanda batas atau yang semisalnya, falladhi yughayyiruha al-mal'unun na'udzubillah. Maka orang yang mengubahnya, mengubah patok tanah tadi atau tanda tadi itu, maka dia kena laknat na'udzubillah. Dilaknat orangnya. Li'annahu yuqi'un nas fil masyakil. Karena perbuatan tersebut bisa apa? Menjatuhkan manusia atau menghantarkan manusia kepada permasalahan atau muskilah. Timbul permasalahan, keributan, perkelahian, terkadang bisa saling bunuh-membunuh. Wa rubbama afdha ilal qital bainan nas 'inda taghyiril marasim. Dan bisa jadi menghantarkan kepada peperangan, perang antara kabilah, antara marga, antara kampung dan kampung sebelah misalkan. Naam, ketika apa? Ketika ada pengubahan tanda tadi itu. Nah, mengubah tanda berakibat seperti itu. Karena qad waqa'a katsiran, sebagaimana sudah banyak sekali terjadi. Falladhi yughayyir al-marasim mal'un.
Maka orang yang mengubah tanda-tanda tadi itu dilaknat. Wa hadhihi kabiratun minal kabair. Ini merupakan dosa-dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Na'udzubillah. Nah, jadi termasuk dosa besar ya. Bagian barakallahu fikum termasuk bagian daripada dosa besar adalah mengubah barakallahu fikum tanda batas tanah tadi ya, atau lahan atau sawah yang dikenal dengan patok itu. Barakallahu fikum diubah sama dia, mungkin dibikin apa? Diubah agar tanahnya nampak lebar, kemudian yang punya orang diaku-aku punya dia biar harganya mahal atau semisalnya, Allahul musta'an. Naam. Wa hakadha ulhiqa bidzalika ma yakunu 'ala turuqat allati tahdi ilal buldan. Demikian pula diikutkan dengan hukum tersebut adalah apa? Adalah tanda yang ada di jalan-jalan yang menunjukkan atau mengarahkan kepada negeri-negeri atau kampung atau suatu desa. Misalkan ada pelang, biasanya pelang itu ya, pelang misalkan ke Jogja ke barat. Kalau ke timur ke Surabaya, nah dia ubah dia. Surabaya ke barat, Jogja ke timur misalkan. Barakallahu fikum, dalam artian yang seperti itu juga mengubah tanda seperti itu masuk dalam rangkaian apa kena laknat juga. Wa ilal miyah, atau tanda-tanda yang mengarahkan kalau ke kanan itu arah orang kalau mau mencari air, mata air misalkan, sama dia diubah ke kiri. Allah musta'an, juga termasuk larangan. Maya juzu taghyiruha, yang seperti ini enggak boleh mengubahnya. Hunaka ma'alim tursyid ila baladin muayyan au ila ma'in muayyan la yughayyar. Di sana ada tanda-tanda yang mengarahkan kepada negeri tertentu dan mengarahkan kepada mata air tertentu, sumur atau air atau yang semisalnya. Zaman dahulu dibutuhkan seperti itu. Nah, yang seperti itu enggak boleh diubah. Zaman sekarang pun juga jangan diubah karena dikhawatirkan membuat orang itu tersesat. Seharusnya ke kiri malah dia ke kanan misalnya, gara-gara diubah tadi. Seharusnya ke timur malah dia ke barat, gara-gara barakallahu fikum pelang atau tanda yang menunjukkan negeri tertentu tadi diubah sama dia. Allahul musta'an. Jadi hati-hati, ancamannya berat, barakallahu fikum. Wal hadits tsani, hadis yang kedua, hadis Tariq bin Syihab Al-Ahmasi. Wa Tariq hadza sahabiyyun saghirun radhiyallahu anhu. Sahabat kecil. Sahabat yang bisa dikatakan beliau usianya kecil. Masih kecil itu ya. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawa anhu ahadits. Beliau sempat melihat Rasulullah SAW dan juga meriwayatkan dari beliau beberapa hadis. Wa ghalibu riwayatihi min hadits Abi Musa al-Asy'ari, tapi kebanyakan riwayat beliau barakallahu fikum diambil dari apa? Hadisnya Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais. Wa huwa sahabiyyun riwayatuhu mursalah sahihah. Ya, sebenarnya sahabat tapi riwayatnya mursalah sahihah, mursal sahih. Mursalah sahabi sahih, karena marasilnya sahabat itu la tadur. Jadi mursalnya sahabat itu dianggap sahih. Yaqulu radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin, yakni fi sababi dhubabin fi lil sababiyah. Maksudnya apa? Ada orang yang dia masuk surga sebabnya karena lalat. Fi di sini fi-nya apa? Sababiyah. Sebabnya karena seekor lalat. Dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin, misal dakhalat imra'atun nara fi hirratin. Contohnya yang fi adalah sababiyah adalah bukan maknanya fauqiyah, bukan pula maknanya apa? Barakallahu fikum. Dzarfiyah maknanya adalah sababiyah di sini. Contohnya adalah seorang wanita masuk ke neraka sebabnya karena seekor kucing, yakni bisababiha. Wa dakhalatin nar wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Dan juga masuk neraka seorang disebabkan karena apa? Disebabkan karena seekor lalat. Kita lihat. Ista'jaba an-nasu min hadza. Barakallahu fikum. Akhirnya ketika mendengar hal tersebut, manusia merasa menganggap heran gitu loh. Keheran-heranan. Bagaimana ini? Fi dzubabin, sebabnya karena seekor lalat bisa membuat orang masuk surga, bisa membuat orang masuk neraka. Hadad dzubab al-haqir. Ini hewan yang dikenal dengan lalat, yang kecil ini, yang hina, yang rendah, at-ta'ir al-haqir, yang bisa terbang yang rendah. Kok bisa gitu membuat orang masuk surga dan membuat orang masuk neraka? Fasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'an dzalik, akhirnya Rasulullah ditanya. Faqal marra rajulani 'ala qaumin lahum sanamun. Saat itu ada dua orang yang ingin melewati sekelompok kaum yang mereka memiliki berhala. As-sanam manuhita 'ala suratin. Jadi sanam itu sesuatu yang dipahat, ada bentuknya, ada gambarannya seperti patung, berhala itu sanam. Tapi kalau enggak dipahat itu namanya nanti apa? Wasan. Yuqalu lahu sanamun manuhita 'ala suratin
Wa 'ubida min dunillahi yusamma sanaman. Sesuatu yang dipahat, yang diukir, berada di atas suatu bentuk, bentuk sapi, bentuk kambing misalkan. Nah, barakallahu fikum, atau bentuk semut tapi dibentuk besar, itu patung semut, kemudian diibadahi, atau patung jangkrik misalkan ya, diibadahi. Ini dinamakan dengan sanam, berhala. Ini kalau ada bentuknya ya, ada bentuknya, berbentuk gitu intinya. Wa makana laisa lahu surah, tapi kalau enggak ada bentuknya, sesuatu yang diibadahi, enggak ada bentuknya, enggak dipahat, atau istilahnya tiba-tiba diibadahi seperti pohon, batu, atau bulan, bintang, yusamma wasanan, dinamakan watan. Wa yutlaq 'alal asnam awsanan aidha. Dan terkadang apa? Sonam berhala ini juga dinamakan watan juga. Fatusamma awsanan, dinamakan dengan watan. Wal kisah anna marra rajulani 'ala qaumin lahum sanamun la yajuzu ahadun. Kisahnya adalah saat itu ada dua orang, yaitu melewati sekelompok kaum yang mereka memiliki berhala. Tidak boleh seorang pun melewatinya atau menyeberanginya. Ai la yata'addahu ahad. Tidak ada seorang pun yang berani barakallahu fikum melewati batasan tersebut. La yajuzu aw la yujawizuhu. Tidak boleh melewatinya, tidak boleh menyeberanginya. Yakni la yata'addahu ahad. Enggak ada seorang pun yang berani melampaui jalan tersebut. Ma yakhluna ahadan yamurru alaihi illa yataqarrab ilaihi bisyai'in sawa'un kana qalilan aw katsira. Saat itu mereka tidak membiarkan seorang pun melewati atau menyeberangi kecuali dengan apa? Bertaqarrub, berkorban dengan sesuatu yang sedikit ataupun banyak. Faqalu li ahadir rajulain, akhirnya mereka berkata kepada salah satu dua orang tersebut, qarrib, berkorbanlah, jadikan sesuatu yang untuk taqarrub. Qala ma indi syai'un aqrab uqarrib, ma indi syai'un uqarrib, aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku korbankan. I'tadara anna ma indahu syai', dia minta udzur, minta alasan bahwasanya dia enggak punya sesuatu. Maqala ma yajuz, tidak dikatakan ma yajuz, dia enggak ngomong, orang tadi enggak ngomong ini enggak boleh, haram. Ya, wa illa mungkir, wa illa dia mengingkari, cuman enggak ngomong, enggak berani ngomong karena kekuatan enggak ada, takut. Qala ma indi syai'un uqarribuhu, aku tidak punya sesuatu yang aku jadikan untuk korban. Fatama'u fi, akhirnya mereka pun pengen sekali kalau dia itu tetap harus berkorban. Qalu qarrib walau dzubaban, berkorbanlah engkau, bertakarrublah walaupun dengan seekor lalat. Madama anta muwafiq qarrib walau dzubaban, selama kamu setuju maka berkorbanlah engkau walaupun dengan seekor lalat. Naam, al-maqsud al-muwafaqah. Yang diinginkan al-muwafaqah intinya kalau sepakat setuju biar bisa lewat situ, maka berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban fa khallu sabilah fa dakhalan nar. Akhirnya orang tadi berkorban dengan seekor lalat dan dibukalah jalannya, dan dia pun dengan sebab itu masuk dalam neraka. Hadza yufidu anna taqriba lil asnam walau syai'un haqir kadzubab. Ini menunjukkan bahwasanya mendekatan diri kepada berhala, berkorban untuk berhala, taqarrub untuk berhala dengan sesuatu yang sedikit yang hina seperti lalat pun, atau yang semisalnya itu, au falsun au falsain, barakallahu fikum, atau dengan uang kepingan atau uang receh atau yang semisalnya, barakallahu fikum, atau sesuatu yang selain itu, sesuatu yang kecil, yakunu min syirk, termasuk kesyirikan juga. Li'annahu ibadatun lahum, dikarenakan bentuk peribadatan kepada mereka. Wa muwafaqatun ala ibadatihi wa ta'dhimih, dan juga bentuk apa? Mencocoki, sepakat, setuju terhadap mengibadahinya atau mengagungannya, atau maksudnya mengibadahi berhala tersebut dan juga mengagungkannya. Wa qalu lil akhar, akhirnya berkata kepada yang satunya lagi, qarrib, faqala ma kuntu li uqarrib li ahadin syai'an dunallah. Dia disuruh berkorban untuk berhala itu, dan dia ngayal, dia enggak mau, dia karena tahu itu adalah kebatilan. Aku tidak akan pernah berkorban untuk seorang pun, sedikit pun, kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-akhar ana fil haqiqah. Ya. Yang satunya ini mengetahui hakikat yang benar. Wa arafa anna hadza la yajuz, dan dia tahu bahwasanya berkorban untuk berhala enggak boleh. Fa bayyana lahum annahu la yuqarrib syai'an abada. Maka dia menjelaskan kepada mereka bahwasanya dia tidak akan berkorban sedikit pun selama-lamanya. Fa darabu unuqah fa dakhala jannah. Akhirnya mereka memenggal lehernya dan masuklah lelaki tadi itu dengan sebab tidak mau berkorban untuk berhala tadi, masuklah ke dalam surga. Qataluh, mereka membunuhnya. Wa hadza yahtamil amrayn. Yang seperti ini, barakallahu fikum, atau yuhtamal amrayn, dikemungkinkan ada dua perkara. Maksudnya apa? Maksudnya kisah ini
mengandung dua perkara atau kejadian ini mengandung dua perkara. Ahaduhuma, berarti kalau matanya berarti ada yahtamil amrayn, jadi terkandung padanya dua perkara. Ahaduhuma anna syari'ah, bisa dibaca ahadahuma ya. Anna syari'ata fi dzaka al-waqt, yakni syari'atu man qablana ma fiha al-'udhr bil ikrah. Syariat pada waktu itu, yaitu syariat orang-orang sebelum kita, itu enggak ada udzur dengan paksaan. Nah, jadi waktu itu belum ada kasih udzur, kalau paksaan belum kasih udzur. Wa li hadza lam ya'khudh ar-rukhsah. Oleh karena itu, lam ya'khudh ar-rukhsah, dia tidak mengambil keringanan. Wa ya'mal ma yukhallisuhu min syarrihim. Intinya dia beramal sesuatu yang bisa barakallahu fikum, terlepas diri dari kejahatan atau kejelekan mereka. Fa li hadza badarahum. Oleh karena itu apa? Dia barakallahu fikum bersegera untuk melakukan apa yang mereka inginkan tadi itu. Wal amru tsani, perkara yang kedua, annahu yumkin an yakuna rukhsah wa anna hunaka 'udhrun lahu bil ikrah. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, memungkinkan di sana ada rukhsah keringanan, dari sana ada udzur untuknya karena paksaan tadi itu. Lakin liquwati imanihi wa quwwati yaqinihi wa 'adami mubalatihi bihim. Akan tapi apa? Karena kekuatan imannya dan kekuatan keyakinannya dan tidak pedulinya terhadap mereka. Lam yalja ilan nadhar fir rukhsah. Dia tidak apa? Tidak bersandarkan kepada apa? Tidak melihat kembali kepada rukhsah atau keringanan. Bal badara bil inkar, bahkan dia segera mengingkari. Wa qala ma kuntu li uqarrib ali ahadin dunallah. Saya berkata, aku tidak akan pernah berkorban untuk seorang pun selain Allah Taala, selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Falihada qataluhu, oleh karena ini mereka membunuhnya. Fakana ilal jannah wasyahadah, maka orang tersebut menuju pada surga dan juga mati syahid. Na'am, barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya insyaallah taala sekaligus pembacaan fihi masail kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.